Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita, pembahasan soal P3K. Yang mana sekarang kita sudah berada di part 6 ya. Jadi Bapak Ibu guru yang belum tonton part 1 harap tonton per partnya biar lebih banyak referensinya. Rata-rata teman yang nonton di sini tuh baik soal UP rata-rata cuma nonton part 1, tidak nonton part-part selanjutnya. Jadi saya harap Bapak Ibu nonton per partnya ya, mulai dari part 1 sampai end ya. Oke. Bagi yang baru bergabung mohon bantuannya untuk klik subscribe. Bagi yang baru bergabung, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk klik subscribe dan like-nya. Semoga menjadi pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kita langsung masuk ke soal. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian, peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran demikian merupakan salah satu contoh implementasi model pembelajaran berikut: A. Inquiry, B. PBM atau Project Based Learning, kemudian C. PBL, Project Based Learning, D. Discovery Learning, E. Cooperative Learning. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi dia termasuk pembelajaran inquiry ya. Jadi jawaban yang benar ada di option A ya. Ini penjelasannya. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis ya. Next, model pembelajaran ini mengacu kepada teori pembelajaran yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi sendiri sebagai model pembelajaran. Pembelajaran ini lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Pembelajaran demikian merupakan ciri dari model pembelajaran berikut: A. Inquiry, B. PBM atau Problem Based Learning, C. PBL, Project Based Learning, D. Discovery Learning, E. Cooperative Learning. Oke, model pembelajaran penyikapan penemuan, jadi dia termasuk discovery learning ya di sini. Jadi jawabannya ada di option D ya. Adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principle in the mind. Ya. Next. Ranah kompetensi untuk dimensi sikap pada proses pembelajaran diperoleh melalui aktivitas berikut: A. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mencipta.
B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan menalar. C. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengevaluasi. D. Menerima, menghayati, menghargai, menjiwai, menjalankan. E. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kira-kira yang mana nih? Ini agak bingung kalau tidak paham ya. Karena ini mirip-mirip optionnya. Oke, ini dia. Jadi ini dia ranah kompetensi sikap. Jadi ada dua ya, ada sikap sosial dan sikap spiritual. Nih, kompetensi sikap spiritual atau KI1 yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua sikap sosial yaitu diamati mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga serta negara. Jadi kira-kira yang mana yang cocok nih? Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mencipta. Tidak ada ya. Kemudian menghargai, menghayati, dan menalar. Tidak ada menalar ya. Ini masuk di kompetensi kognitif ya. Kemudian ini mengevaluasi juga termasuk menerima, menghayati, menghargai, menjiwai, menjalankan. Bisa. Kemudian menerima, menjalani, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi yang lebih tepatnya itu yang menjalankan ya, bukan mengamalkan ya. Jadi menjalankan ya, seperti yang di sini. Oke, jadi jawaban yang benar ada di option D ya. Lanjut. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui kegiatan berikut. A. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. B. Observasi, penilaian diri, jurnal, dan portofolio. C. Observasi, penilaian sejawat, jurnal, dan portofolio. D. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan proyek. E. Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan proyek. Penilaian kompetensi sikap. Oke, penilaian kompetensi sikap. Ini dia penjelasannya. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman, sejawat, atau peer evaluation oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Kemudian observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kemudian penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Kemudian penilaian antara peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antara peserta didik. Kemudian jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Oke. Jadi coba kita lihat kira-kira yang mana nih yang masuk jawabannya. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui kegiatan ini ada observasi, kemudian penilaian diri,
penilaian antara peserta didik dan jurnal. Ini observasi penilaian diri adalah A ya, yaitu observasi, kemudian penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. Oke, kita lanjut. Ranah kompetensi untuk dimensi pengetahuan pada proses pembelajaran diperoleh melalui aktivitas berikut. A. Mengingat, memahami, menerapkan, mensintesis, menganalisis, mencipta. B. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. C. Mengingat, memahami, menerapkan, menalar, dan menganalisis, mengevaluasi. Kemudian D. Mengingat, memahami, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, mencipta. Yang E. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Oke, ranah dimensi pengetahuan atau kognitif. Oke, ini ada 6 ranah kognitif, tingkatan kognitif ini yang biasa kita pakai. Ada mengingat, dia ranah mengingat, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian C3 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Kemudian C4 yaitu menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Kemudian yang kelima C5 mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Kemudian C6 mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Ya, jadi coba kita kembali ke soal dimensi pengetahuan pada proses pembelajaran ya. Jadi ada 6. Yang pertama itu mengingat, kemudian memahami, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan C6 itu mencipta. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi jawaban yang benar ada di option B ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas berikut. A. Penugasan, proyek, dan portofolio. B. Penugasan, portofolio, dan tes tulis. C. Tes tulis, tes lisan, dan penugasan. D. Tes tulis, penugasan, dan proyek. E. Tes tulis, tes lisan, dan jurnal. Oke. Ini dia. Ada penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan ya. Jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Ini sebagai tambahan. Siapa tahu nanti soalnya dirubah sedikit ya. Agak dirubah sedikit maka lain lagi yang diminta. Oke. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Kemudian instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Kemudian instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Ya, ini diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Oke, mungkin itu saja yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.